Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Ya, dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Perempat RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang kita berdua tentunya Cak Rasid dan berewang Cak Pilih ya. Dan seperti biasa Cak Rasid, seperti sudah kita sounding di awal tadi, di setiap pukul jam 11 siangnya kita bakal hadirkan pegiat UMKM untuk kita coba berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan di program Teras UMKM Loka kita. Edisi Loka kita. Dan sudah hadir Cak Rasid bersama kita di hari Selasa yang cerah ini tentunya. Wow. Ini langsung kita hadirkan dari owner Kue Mama. Ini beliau ini merupakan member of Aspenku Sumatera Selatan juga. Tentunya kita undang langsung ke studio ada Mbak Raden Ayu Rodia Fitri SEMM. Wah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Wow. Selamat datang Cik Fitri. Wih, langsung manggil seakrab itu Cik Fitri. Selamat datang di rompok kita ya. Iya. Oke. Jadi panggilannya siapa Mbak? Cik Fitri boleh. Cik Fitri. Iya. Oh, untung tidak salah aja. Oke. Tapi Cik Fitri ini orang asli Palembang ya? Iya, asli Wong Palembang. Palembang nih. Raden Ayu ya. Raden Ayu. Oke, Cik Fitri, hari ini kita bakal membahas mengenai tren kue kekinian yang sedang viral. Bagaimana cara mengikuti tren tanpa menghilangkan ciri khas. Gitu ya. Relate ya dengan narasumber kita untuk edisi siang hari ini. Dan Cik Fitri ini merupakan owner langsung dari Kue Mama. Iya, benar. Oke, Cik Rasid kita kenalan dulu mungkin biar lebih akrab ya dengan Cik Fitri. Cik Fitri, aktivitasnya sekarang apa nih selain menjadi owner di Kue Mama ini? Alhamdulillah sebelum jadi owner Kue Mama itu aktivitas sehari-hari mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang. Oh, dosen. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke. Jadi dengan adanya ilmu sebagai dosen tadi, ya seiring berjalannya waktu, terus banyak waktu luang juga Mang C, karena ngajar kan tidak tiap hari. Oke. Nah, akhirnya kepikiran lah, pengen buka usaha, karena banyaknya waktu luang tadi kan. Nyari kesibukan lagi ya. Daripada nganggur ya, waktu luang banyak, mending ya buka usaha. Jadi basicnya awalnya dakate sih dimasak, karena ngajar juga bukan di jurusan tata boga. Bukan. Bukan. Jurusan apa, Cak? Jadi jurusannya manajemen. Oh, manajemen ekonomi. Iya, ekonomi. Iya, Tapi oke. sesuai lah kan dengan usaha yang akan dibangun sebelum buka usaha Kue Mama ini tadi. Iya. Pengennya di bidang penjualan. Oke. Iya, karena ilmu yang kita punya kan di bidang penjualan tadi. Jadi aktif dengan teori, sekarang eksekusi langsung ke praktek ya? Dak? Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, nah jadi ini Kue Mama. Nama Kue Mama sendiri diambil dari apa nih ceritanya? Nama Kue Mama itu awalnya itu terinspirasi dari mama saya. Kebetulan mama itu kan pintar masak. Jadi karena pintar masak, anaknya udah pintar masak, akhirnya minta ajarilah sama mama tadi. Terinspirasinya dari situ karena belajar langsung dari mama. Oke, jadi tercetuslah ide nama brandnya Kue Mama. Kue ya? Mama. Oke, sejak tahun berapa, Cek? 2019. 2019 masih eksistensi sampai sekarang. Oh, berarti melewati fase Covid juga dong? Iya, benar. Melewati fase Covid juga. Oke, tapi waktu fase Covid kemarin gimana orderan? Malah itu menjadi ladang rezeki untuk kami. jadi barometer ya. Iya, karena ya di sisi lain mungkin musibah bagi orang lain, tapi membawa keberkahan rezeki untuk Kue Mama. Kue Mama sendiri. Iya, Tapi memang Cik Pilih di bisnis online itu ada berkahnya di situ Cik. iya, ya? benar, Mang C.
Oke, jadi setiap situasi itu kalau misalkan kita pintar memanfaatkan situasi tersebut bisa menjadi kesempatan ya. Iya, Kesempatan untuk kita. Apalagi sekarang juga serba online kalau Cik Rasid, Cik Fitri. Iya, Jadi untuk mengakses apapun, mencari makanan apapun juga sangat dipermudah sekali. Iya. Oke, yang terpenting agak sabar ben nunggunya ya, Dak? Iya. Soalnya tidak ready to eat, tidak langsung kita ke toko langsung makan tidak. Jadi kita nunggu dulu, Tapi Cik Fitri menikmati sekarang masa-masa sebagai owner ini, penjualan ini, usaha ini. Alhamdulillah, Sangat menikmati ya. sangat menikmati. Ya seiring berjalannya waktu kan orang makin banyak tahu dengan kue mama kan, akhirnya ya omset otomatis makin Meningkat juga. Oke. Jadi kue mamah ini sendiri inspirasinya dari nama mama tadi ya. Oke, jadi Cik Fitri juga bukan orang yang basic memasak nih sebenarnya, tapi bisa memberanikan diri terjun di dunia kuliner ini cak mana Cik ceritanya? Awalnya Nian terinspirasi dari Ayu Ipar. Ayu Ipar. Cek. Sebelumnya lihat Ayu Ipar itu kan usaha bisnis kuliner di jajanan pasar. Nah, kami jingok kan kayaknya peluangnya bagus ya untuk di jajanan pasar ini, karena di Palembang ini kayaknya jarang ada kuliner yang khusus jual jajanan pasar. Nah, jadi kebetulan melihat Ayu Ipar itu omsetnya kayaknya makin lama makin meningkat, cabangnya makin banyak, akhirnya terinspirasi lah dari Ayu Ipar tadi buka usaha jajanan pasar. Oke, jadi Cik Fitri langsung ke lokasi nyingok nian situasi pembeli atau cak mana? Awalnya kami sistem konsinyasi dulu, melok titip konsinyasi. jual sama Ayu Ipar tadi. Iya. Responnya bagus ya rupanya. Ternyata responnya bagus, terus lama-lama kepikiran pengen buka dewe kan. dari konsinyasi terus mulai memberanikan kami buka dewe, dan kebetulan di daerah tempat tinggal kami itu belum ada. Daerah mana? Dari mana tuh? Cik? Daerah Sukabangun 2. Oh, Sukabangun. Parah sini lah. Belum ada yang buka jajanan pasar cak itu. Akhirnya memberanikan diri lah. Walaupun basicnya tadi tidak kate ya, memasak, belajar, otodidak, lihat di YouTube, lihat di IG, tutorialnya terus iya. Jadi belajar lewat ikut demo masak, kursus juga kan, melok-melok kursus offline. Akhirnya setelah mungkin kurang lebih setahun belajar dulu kan, kita lihat juga cara kerja Ayu Ipar tadi kan, cak mano alur dia jualan kan, kami melok juga ikut di situ karena pertama konsinyasi, terus kami juga melok ikut belajar langsung, terjun langsung ke usaha Ayu Ipar tadi, dan akhirnya setelah mateng punya ilmu, punya keahlian walaupun baru, akhirnya memberanikan diri buka usaha kue mama ini. Betul. Sekarang sudah punya outlet sendiri. Alhamdulillah dari pertama buka itu awalnya tuh gerobaan. Iya, gerobaan, dan alhamdulillahnya 2025 kemarin berani ke diri buka outlet dewe, toko kue dan roti. Di Sukabangun tadi. Di Sukabangun 2 tadi. Oh, daerah mana tuh, Cik? Daerah mana itu? Di Sukabangun 2 tuh deket sebelah Masjid Jamiatul Lisan posisinya tepatnya. Seberangan Mami Bakery. Ada cabang Mami Bakery yang di Sukabangun 2. Itu di depannya seberangannya. Oke, kita nih mungkin tidak sadar Cik, mungkin lewat terus. Apalagi Cik Pilih sering lewat sana. Seringnya. Iya, mungkin ini tidak sadar. Pokoknya pertama kali jualan jajanan pasar gerobaan di Sukabangun 2 itu ya kue mama ini tadi. Kue mama. Iya. Karena kami awalnya itu Mang Cek memang tidak melo penjualan online, kami langsung offline. Yalah tadi berjualan di gerobak tadi kan, jualan di gerobak, dan kami juga di sosial media itu memang kurang aktif sebelumnya, karena kami berpikirnya memang pembeli yang beli kue jajanan pasarnya kebanyakan wong tua, ya penikmatnya kan, pengobingan ya. Iya, wong tua, dan kayaknya mereka tuh kurang update lah hal-hal yang pembelian melalui online kan. Jadi memang target kami ke situ, terus juga kebanyakan juga target kami itu ke instansi pemerintahan, terus kantor, sekolah. Nah, kebetulan kan di Sukabangun itu banyak instansi pemerintahan, bukan lagi banyak sekolah, banyak
tempat kuliah ya di situ. Jadi target kami itu memang ke situ awalnya itu. Makanya kami untuk di online itu memang jarang update dan jarang promosi juga. Sebenarnya sudah menemukan pasar dewe ya. Iya, karena memang ya ini tadi target pasar Target tadi ya. tadi, Target oke. pasar memang tertujunya ke situ. Kita memang bukan untuk online. Oke, baik. Jadi Cak Fitri ini benar-benar memanfaatkan peluang ya. Iya. Jadi dari usaha Ayu Ipar tadi ya. Ayu Ipar akhirnya punya inisiatif untuk ngebuka dewe, dan juga dengan sistem ATM tadi amati Iya. tiru modifikasi Benar. alhasil sampai di titik ini juga ya. Iya, Oke, alhamdulillah. baik. Berarti untuk saat ini online belum terlalu gencar dipromosikan? 2026 ini insya Allah kedepannya bakal online juga. Oke. Iya, karena kan kita harus ikutin tren. Betul. benar Iya, benar. kita harus ikutin tren yang sekarang dan pesaing kita juga makin berat. Makin banyak, makin nambah. banyak, iya. banyak. Jadi kita harus ikutin lah kemajuan teknologi. Betul. Mau tidak mau Iya, Cak Fitri. mau tidak mau harus ikut. Jadi ibaratnya gini, Cak rasa Cak Fitri kan sudah menemukan pasar dewe nih, pasar yang betul-betul sudah pembeli tetap ya, Iya, pembeli tetap. Nah jadi untuk online itu dia lebih nambah exposure lagi untuk yang belum tahu jadi tahu kan, Iya, untuk menambah pasar online-nya kaget. Benar, Oke, mantap. Nah jadi jadi Cak Fitri ini kan Cak Fitri tadi ngomong ini juga banyak effort yang dilakukan ya, Iya. mulai dari belajar kursus tadi ya. Kursus. Terus juga jengok-jengok di sosial media, Iya. how to make gitu ya, cara ngebuatnya Cak Mano. Nah jadi ini Cak Fitri yang support system berarti dari keluarga juga sangat membantu Iya. Untuk yang hal ini? jelas dari mama tadi. dari mama. Oke. Yang taman dari mama, terus dari suami juga. Dari kan. suami juga. Dari Ayu Ipar tadi. Ayu Ipar tadi juga. Cuman Sekarang ya, masih jualan juga Ifarnya? masih Oh, sangat masih maju, juga. berkembang dia usahanya. Wow. Maju dan berkembang lah alhamdulillah Ayu Ipar sekarang ini kan. Cuman ya awal-awal namanya kita usaha tuh kan pasti ada Pasang surutnya. ujiannya. Nak mulai usaha ya, apalagi kita tadi ATM tadi niru usaha uang lain kan. Nah, cuman kan ya namanya kehidupan ya kita tidak bisa nak membatasi kan apa yang pengen uang lain kerja ke, apa yang pengen uang lain tiru, itu kan kita tidak bisa membatasi. Awalnya dengan Ayu Ipar tuh agak ini juga sih, agak 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 camano selek ya. juga. Iya. Agak ini juga karena dia ngerasa tadi kita tadi niru usaha dia tadi. Oh, ini agak Cuman agak pribadi cara Tapi agak pribadi. tempatnya jauh kan Cek? tapi tempatnya jauh ya itu tadi karena kan kami kan punya target pasar dewe kan. Ya harusnya kita sebagai pengusaha, calon pengusaha besar juga mungkin kan kalau dulunya kan mungkin dia udah kepikiran kan bakal jadi pengusaha besar kan. Ya harus berbesar hati kan. Kalau ada yang niru usaha kita ya Berarti alhamdulillah kita nah, tuh beda, kita harus berbesar hati kan. Berarti kita tuh jadi inspirasi untuk uang lain, iya kan. pokoknya Apalagi kita ambil dalam- positifnya beda. Iya karena rezeki kita kan sudah diatur sama Allah. Nah benar, dari korelasi dari Iya. situ dari sisi agama kan Cak Fitri. Bener. Namanya rezeki itu kan sudah ada masing-masing. Iya, sudah tertakar tidak tertakar akan masing-masing. tertukar. Pokoknya. Jadi banyak yang niru usaha kita tuh ya tidak masalah Nggak sebenarnya. masalah. Ya, cuman tadi ya pribadi uang masing-masing tadi ya, jadi ya kedepannya itu kan jadi pelajaran juga untuk kita kan. Kalau ada yang nak niru usaha kita ya ngapa tidak kan. Karena kita bangga karena kita jadi inspirasi Jadi untuk uang inspirasi. lain. Iya, dan membuka rezeki juga untuk uang lain kan. Benar. Oke, baik. Nah, jadi ini effort yang dilakukan tidak tanggung-tanggung sebenarnya ya. Iya. Kursus dan juga menghabiskan waktu untuk memulai sebuah usaha ini. Nah, jadi ada pengalaman apa nih, Cek? Waktu pertama kali belajar bikin kue, Cek? Nah, masih ingat nggak? Iya, yang senengnya dengan yang Yang sedih jelas sih juga. pasti gagal. Gagal. Iya, awalnya itu tidak mungkin langsung muluskan karena basicnya tadi tidak kate. Baking kue itu kan memang tidak kate. Awalnya ya pasti coba gagal. Cuman dengan adanya kegagalan itu kan makin bikin kita nih penasaran. Kalau Cek Fitri Dewe kan uangnya tidak galak apa ya, tidak mudah menyerah uangnya. Jadi kalau gagal tuh terus nyoba lagi, terus ya, coba dan uangnya lagi. juga hobi untuk nambah ilmu, belajar. Gigih ya? Iya. Jadi
pas gagal itu ya coba terus lagi, sampai coba lagi. berhasil. Itulah tadi dengan adanya kegagalan itu jadi bikin kita berpikir untuk lebih matang lagi kan. Dalam buka usaha itu memang harus belajar dulu, tidak nak main-main. Benar. Ya, tidak dengan modal biaya baik itu langsung buka usaha itu tidak bisa sebenarnya. No, tidak bisa. Iya, Itu jadi beda sistemnya ya, Dak? Iya, memang kita harus ada ilmu dulu. Ilmu dulu baru kita praktek ke. Bener. Jadi kalau misalkan di suatu saat di tengah perjalanan ada kendala, jadi kita tidak shock ya, Iya. Oh, kita sudah tahu ternyata mak ini memang jalannya ataupun dinamika sebuah usaha tuh mak ini. Tidak langsung benefit untung terus ya. Iya, benar. Pasti ada juga yang namanya pasang surut tadi. Nah, ini kan Cek banyak nih variannya, Cek. Banyak variannya ya, varian kue-kue bisa kita jenguk juga langsung yang menyaksikan kita di live streaming YouTube di RRI Perempat Palembang. Sudah dibawa juga contoh-contoh ataupun makanan yang sudah dibawa oleh Cek Fitri. Ini kan banyak nih, ada macam-macam. Jadi ini galonya Cek Fitri bikin dewek galo, produksi dewek. Iya, alhamdulillah produksi dewek galo. Jadi dari mulai jajanan pasar dan semenjak ada toko ini kan kami ada penambahan di roti juga. Terus ada kue kekinian tadi. Iya, korelasi dengan jenis Iya. tema kita tadi kan. Iya. Karena kita memang harus nambah variasi kan, biar uang juga tidak bosen. Jadi tren-tren kue-kue yang viral itu memang harus kita ikutin juga. Iya, walaupun memang bukan target pasar kita, paling tidak saat uang datang ke outlet kita, ke toko kita, Nyari itu ada. Benar. Oke. Jadi memang betul-betul mengikuti tren masa kini ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, tren kue kekinian yang sedang viral, bagaimana cara mengikuti tren tanpa menghilangkan ciri khas. Nah, jadi tentunya Cek di sebuah usaha atau mungkin di sebuah kuliner ini pasti ada pembedanya mungkin ada karakter sendiri-sendiri dari setiap usaha makanan atau apapun. Nah, kira-kira menurut Cek Fitri sendiri sebagai seorang owner yang membedakan kue mamah dengan kue-kue lain itu apa ya? Kue-kue lain di luar. Yang jelas kalau kami kan ciri khasnya itu tadi jajanan pasar. Jajanan pasar dan target pasar kami itu ke snack box. Oh, snack Lebih box. khusus Snack ke box, snack oke. box, terus kue tampah. Jadi ciri khasnya di situ. Ciri Untuk khasnya. kue mama iya, dengan varian kue jajanan pasar tradisional dan modern juga. Untuk saat ini masih Cek Fitri yang ikut langsung memproduksinya atau sudah ada rekan-rekan yang membantu? Alhamdulillah sudah. Oh, ada sudah rekan banyak. yang bantu. Kalau jenggot jenis varian tuh tak mungkin Iya. dewek Nelsonnya le. Iya, gempor juga ya. Jadi Campur, ya. kami fokusnya memang untuk branding sekarang. Branding. Oh, branding Iya. sama nyicipi ya. Nyicipi, terus ya evaluasi. Iya. Terus kita tadi ya mencari tahu juga kan tren-tren apa yang sedang musim yang zaman lagi rame ya. sekarang ini. Oke, jadi Cak Rasid, Cak Fitri tentunya Cak Fitri sebagai owner misalkan dapat orderan yang lumayan banyak nih misalkan, amin ya, misalkan dapat yang orderan yang banyak, jadi ada juga teman-teman yang membantu di belakang layar. Iya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, Cak Fitri langsung turun ke dapur atau melihat proses masaknya atau cak mana? Untuk menentukan hasilnya biar maksimal gitu. Ya, pastinya kita turun langsung ke dapur juga. Kita cek juga kan kualitas, cara kerja karyawan, terus juga kita juga lihat manajemen waktunya juga kan. Karena kalau dengan porsi yang banyak itu biasanya kan kadang karyawannya keteteran. Dia belum bisa memanajemen waktunya ya. Iya, Tadi benar. kita sebagai owner yang ngatur mereka Ngatur. agar orderan yang banyak ini tadi bisa selesai tepat waktu, kemudian kualitasnya terjaga dan kedepannya kita bisa jadi bahan pelajaran juga untuk kita. Kalau orderan banyak kita harus menyiapkan apa baik saat kondisi yang seperti itu. Oke. Apakah harus nambah uang, nambah alat atau nambah tim yang khusus untuk hanya orderan dadakan itu aja, orderan yang tambahan. Berarti itu ada ya. terus evaluasi terus Bu. Iya, benar Mang Cik. Oke, nah jadi dengan evaluasi tersebut tentunya akan menghasilkan
hasil produk-produk yang maksimal ya, Iya. sesuai dengan permintaan dari konsumen kita. Nah, ini Cek, kalau misalkan sudah terlanjur banyak kan permintaan dan juga banyak orderan, tentunya yang turun langsung ke ke pasar gitu ya, ke pasar untuk memilih bahan gitu. Cek dewe atau ada tim khusus? Alhamdulillah kami sudah ada supplier masuk. Oh, supplier masuk. Iya, Wah. seluruh bahan supplier Oh, galau. sudah ada vendor ya. Mantap. Iya, langsung dari distributor. Kalau untuk kayak bahan-bahan kering gitu, terigu, terus margarin, telur, ya bahan-bahan kayak itu. Kalau untuk bahan-bahan yang sayur-sayurannya itu kita memang sudah ada langganan dari pertama kita jualan sampai sekarang, alhamdulillah itu tidak merepotkan kami lagi untuk langsung Ke terjun. sana. Jadi langsung diantar ya. Iya. Wow. Sudah termanajemen Mantap. Iya. Jadi waktu awal-awal buka usaha selama setahun itu masih belanja dewe. Masih Iya. pasar. Masih belanja ya. Dari situlah kita belajar kan. Nah, dari situlah kita belajar, kita cari tahu kan untuk menghemat waktu dan tenaga tadi. Cak mana sih bisa ngomong itu kan dapat info supplier masuk ke usaha mereka itu kan. Jadi kita cari-cari tahu dan kebetulan juga dengan Ayu Ipar tadi sudah ini juga harmonis lagi. Jadi kita saling Berbagi tanya lah informasi ya. dengan Ayu Ipar tadi. Jadi tinggal telepon bae Cek Billy ya. Tinggal telepon bae, misalkan Sales datang. butuh misalkan butuh Butuh terigu telur. berapa karung gitu ya. Iya. Itu telur 3 peti. Iya benar Ayo. Royce. Jadi kita Baik. kan ya memanajemen waktu juga itu kan, tenaga juga. Betul. Oke. Dan harganya lebih murah juga. Lebih murah juga. iya. Iya kan Karena harga langsung dari supplier. distributor, iya. Harga supplier tadi kan. Itu yang diuntungkan juga tentunya. Apalagi kalau misalkan kita beli di dalam porsi banyak. Benar. Tentu akan miring harganya ya. Oke, tadi sudah disinggung mengenai manajemen ya. Jadi ini Cek Fitri, Cek Rasid. Cek Rasid ini kan Cek Fitri kan juga sebagai tenaga pendidik juga nih. Iya. Tenaga pendidik di sebuah universitas di Kota Palembang. Tentunya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha, Cak mana Cek ngebagi waktunya kalau misalkan lagi keteteran mah itu? Alhamdulillah kan ngajar nih kan tidak tiap hari Mang Cek. Memang dari Berapa kali awal, seminggu, Cek? Seminggu tuh paling banyak 3 kali. Oh, 3 kali. Iya. Jadi saat jadwal ngajar tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk di dapur produksi untuk di kue mama tadi di usaha tadi itu sekarang ini alhamdulillah sudah ada tim leadernya yang bantu juga. Iya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya memang ya kejar-kejaran lah. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Waktu belum ada leadernya tadi kejar-kejaran waktu dengan gawean sebagai dosen sama usaha ini. Dan alhamdulillahnya ya bisa tercover karena ya tadi kita sudah bisa atur dewek kan. Di manage nih. Manage waktunya tadi dari awal memang komitmen saat mau buka usaha itu memang harus benar-benar sudah matang dulu. Biar ya itu tadi ke depannya jangan sampai ada hal-hal yang Ya tumburan ya. Iya, yang tumburan terus yang bikin usaha tuh jadi terhambat. Tidak maksimal hasilnya. Oke, nah jadi ini alhamdulillah sudah bisa diatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pembagian waktu antara Cek Fitri menjadi pelaku usaha, menjadi owner Mama ini dan menjadi seorang dosen di sebuah kampus tentunya. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan dari sosok di rumah gimana nih? Sosok ibu juga kan. Jadi ini ada 3 peran ini. Peran utamanya tetap sosok ibu sebagai seorang dosen, sebagai owner juga nih. Usaha. Nah, jadi gimana nih membagi waktunya biar ngeblend di ketiganya? Alhamdulillah ya sampai sejauh ini karena kan kebetulan rumah mama kan sebelahan sama rumah kami. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang memang harus membutuhkan mama tadi untuk jagain si anak-anak ya kebetulan kami biasanya akan nitipin ke mama. Tapi kalau selagi anak-anak ini masih bisa dibawa saat begawe ya bawa. Oke. Jadi masih oke lah ya. Masih oke. Rumah produksinya di rumah atau di OT tadi? Sebelah rumah juga. Oh, sebelah rumah. Jadi memang rumah produksi sama rumah mama tuh sebelahan. Oh, Jadi tidak terlalu jauh dari Iya, itu juga yang bikin segala gawean tuh lancar. Iya. Jadi terkontrol galau. Ada yang support juga ya dari keluarga juga tentunya. Oke, Cek Fitri, ini juga sudah dibawa ya, sudah dibawa juga contoh makanan ataupun produk langsung di studio RRI Palembang. Nah, dan juga banyak sekali aneka kuenya, ada macam-macam pokoknya ya. Jadi sobat budaya bisa lihat langsung di channel YouTube kita. Saat ini kita juga lagi live streaming. Atau kita seperti di Boleh. itu Itu bisa dibuka ya? Boleh, Nah, bisa. boleh kita buka. Boleh silakan Cek. Fitri ya. Nah, kita buka, kita lihat.
satu persatu. Kira-kira ini sesuai dengan selera Sobat Budayo makanannya. Kalau misalkan sesuai, buruan repeat order. Bisa silakan PO langsung atau bisa langsung datang ke store-nya ya. Iya, Di Sukabangun. Sukabangun. Di depan masjid. Sebelah masjid. Sebelah masjid. Iya, sebelah Kue masjid jajanan Jamiatul pasar. Islam. Nah, jadi di sini juga mungkin Sobat Budaya juga sering menemukan kue-kue ini di dalam snack box ya. Iya. Snack box atau mungkin kue tanpa. Dan ini juga bukan kue yang namanya kita sudah kue umum lah ya. Kue umum. Nah, tapi ini pasti ada daya tarik tersendiri dari kue mama, mungkin dari raso atau dari apa ya. Nah, di situ boleh cek kita sebutin ada kue apa Be. Ini kalau untuk yang bolu berlapis ini namanya bolu lapis moka. Lapis Jadi moka. ya rasanya itu moka. Oh, moka. Moka bukan coklat. Coklat. Iya. Oke. Sekarang itu ada apa nak di-spill harganya per piece apa? Boleh Oh, silakan. iya. Kalau untuk harga per piece-nya itu kita mulai 2.500. 2.500. Jadi sangat terjangkau dengan kualitas ya insya Allah untuk bahan itu yang premium. Premium terbaik. high quality ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus di sini ada martabak. Martabak. Jadi martabak kita itu martabak giles, memang martabak zaman dulu nian. Martabak giles. Iya, yang digiles Oh, siko-siko. giles. Heeh, Oh, iya. yang digiles siko bukan yang dilenggang ya. Oh iya. Jadi digelesnya siko-siko emang cek. Jadi ini memang khas zaman dulu tuh tidak kita tinggalkan. Ya, karena jarang kan martabak giles ini kita temui, tidak semua pelaku usaha jual martabak kayak ini. Yang giles dulu tuh Iya, ya. yang digiles siko-siko. Oke. Terus ini ada bolu kukus, cuman ini sudah kami inovasi jadi modern. Jadi kekinian Ditambahin ada coklat lumer. Ada topping-toppingnya ya. Iya, ada topping Oke. coklat lumer. Jadi kalau yang sama ini bolu kukusnya yang biasa baik, mungkin sekarang ini dengan adanya inovasi dan tren tadi. Tren yang viral sekarang ini, termasuk ya. kita ikutin juga. Ikuti. Iya. Oke. Terus ada Spill harga juga boleh. Boleh Dari nih. dari martabak tadi berapa Cek, martabaknya? martabaknya 2.500. Oh, sama gitu. Terus Bolu pisang goreng 2.500, untuk bolu kukus lumer ini 3.000. 3.000. Kemudian ada sus buah. Oh, itu mantap sus. Ada sus buah ini mungkin jajanan pasar yang modern. Modern, sih. ayo, Iya, modern. Itu kan di mall-mall kan? Iya, benar, pasar modern ya mungkin sudah banyak yang tahu juga ya kalau sus buah ini harganya 3.000-an. 3.000-an. pakai an berapa? Pakai an 3.000-an. 3.000-an. Iya, 3.000 ya. Oh 3.000. Iya. Agak Cek 200 ya. Karena ada juga pembeli ini yang nawar. Nah. Itulah. Waduh, aduh, Iya, pasti. Bukan ada baik Iya. pasti, jangan ada baik pasti. Jadi ada iya, juga kadang iya. pembeli ini yang nawar, ada yang nak request juga. Iya, Nah, iya. kadang ada yang nak request, ada yang nak dibesak ke ukurannya, dia ada kadang tuh nak ubah isiannya. Iya, Gitu, nah dibesak yang ke harganya nama itu lah ya. Iya. Macam-macam ada. Jadi macam-macam tipe pembeli nih. Terus yang di bawah sekali ini ada bolen pisang. Bolen pisang. isi pisang sama coklat. Oke. Kalau ini Cek jenis roti Cek. Pastry sih kalau boleh nih. Oh, pastry. Cuman lebih terjangkau harganya. Oke. Dibanding dengan pastry-pastry yang kalau terjual di toko roti yang Iya. namanya. Iya. Tapi ini termasuk jenis pastry juga karena cara bikinnya itu sama cara bikin croissant. Oh, iya, iya, iya. Repot bikinnya ini. Ah. Jadi memang belajar masak tuh susah gampang. Itu tadi berapa sih harganya? Ini 3.000. 3.000 juga. Oke. 3.000 setengah. Iya. Sebenarnya harga seperti itu terjangkau lah, apalagi dengan effort yang memang betul-betul dilakukan pada saat masaknya ya. Iya. Masaknya juga bukan main-main. Memang banyak yang harus dibuat juga. Oke, yang satunya boleh atau segmen kedua, Be? Kita break dulu. Break dulu ya. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Sumatera Selatan. Selain kita bakal kembali lagi masih bersama dengan Mbak Fitri ya. Owner langsung dari Kue Mama. Dan kita masih akan mengulik-ngulik lagi tentang Aspen Kusumsel tentunya. Karena Mbak Fitri juga merupakan salah satu member dari Aspen Kusumsel di Bonaung Bunda Raya ya. Iya, Oke, kita biarkan di Palembang Suara Budaya Sumatera Sumatera Selatan. Adik gadis cantik asal Palembang, abang datang pulang dari tanah rantauan, menuntut ilmu untuk masa depan bersama adik seorang. Oh ya dek, masihkah engkau menyimpan rasa cinta yang sudah lama merenggang? Maafkan abang yang telah pergi meninggalkan. Percayalah, cinta abang takkan hilang. Oh ya dek.
dicubit-cubit merah wajahnya. Oh ya deh manis sudah, jangan marah ya. Minggu depan abang datang untuk meminang. Ada senyum nampaklah lesung pipinya. Kalau dicubit-cubit merah wajahnya. Oh ya deh manis sudah, jangan marah ya. Minggu depan abang datang untuk meminang. Minggu depan abang datang untuk meminang. Masih bersama kami di teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang Cek Pili dan juga Cek Rasid. Tentunya di kesempatan siang hari ini, dan kita masih bersama dengan Owner dari Kue Mama, Cek Fitri. ya. Oke, masih membahas mengenai tren kue kekinian yang sedang viral, bagaimana cara mengikuti tren tanpa menghilangkan ciri khas. Oke, Masih semangat Cik Fitri? masih. Oke, Cek Fitri senang lagu-lagu daerah dak? Tidak juga sih. Tidak juga. Karena tidak tahu. Tidak pernah diputer. Tapi pernah lah pasti masih kecil ya. Iya, kalau sekolah kan taunya lagu-lagu di daerah. sekolah tuh lah lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Ingat enggak? Lagu apa lah yang inget jam SD dulu? Lagu Yang apa ingat. lagu daerah? Iya, paling lagu-lagu kalau cak lagu Palembang nih lagu apa? Cuma Ilang. Cuma Ilang. Terus apa? Melati Karangan ya. Dek Sangke itu. Oh, Dek Sangke. Iya, Dek Sangke, aku Dek Sangke ya. Iya. Kalau lagu Komberingin Om Bayakan. Oke lah, kita kembali lagi ke topik ya. Oke. Oke, baik. Nah, ini Mbak Fitri juga merupakan member of Aspenku Sumatera Selatan. Iya. Oke, nah Mbak Fitri, boleh tidak kami tanya mengenai perbedaan kali ya? Perbedaan setelah Mbak Fitri tergabung di Aspenku Sumsel dengan sebelum. Kira-kira apalah yang signifikan yang terjadi, yang berubah aja dari usaha ini? Dari usaha ini yang jelas yang pertama itu dari cara promosi ya. Jadi mungkin kalau dulunya itu kita memang kurang ya untuk jalani promosi usaha ini, tapi setelah masuk ke Aspenku ternyata promosi itu penting ya, dikenal ke, walaupun kita sudah punya nama pun kalau kita jarang promosi, uang lama-lama kan bakal lupa. Betul. Dengan usaha kita harus rajin-rajin promosi tadi, rajin-rajin promosi, apalagi sekarang sudah zamannya sosial media ya, yang pastinya itu di sosial media itu harus rajin-rajin biar uang tidak lupa dengan usaha kita. Jadi kalau uang jingo sosial media kita, uang ingat, bahwa oh dia ini berarti masih jualan. Iya. Iya kan? Ya kadang kalau kita tidak promosikan, uang mikirnya kan takutnya kayak kita tidak jualan lagi kan. Jadi kalau uang nak bertanya, nak belanja dengan kita kan uang agak segan nak bertanya kan. Tapi kalau misalnya kita sering rajin-rajin promosi, benar aja juga ngajarin, ya uang ingat kan sama kita Ingat, kan. betul. Berarti dia ini masih jualan kan. Benar. Itu. Jadi misalkan kita terakhir posting misalkan 3 tahun yang lalu, padahal kita masih aktif kan. Nah, Wong kan mikir Wong pasti akan ngecek sosmed kita di postingan terakhir. Oh, 2021 udah jual lagi Indonesia nya. Padahal lancar ya offline ya. Iya, benar. Jadi itu ada satu kesempatan yang hilang. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik keberadaan sosial media saat ini untuk mendukung usaha yang kita jalani ya. Oke. Sudah berapa lama itu Cik Fitri bergabung di Aspenkum? Dari tahun berapa? Pertama kali Aspenku berdiri 2019. Oh, 2019. Iya, jadi buka usaha terus ketemu Aspenku langsung gabung. Langsung gabung. Karena Cik Fitri juga berpikirnya kan melo asosiasi Cik itu pasti banyak manfaat kan untuk keberlangsungan usaha kita ke depannya kan. Banyak juga ilmu-ilmu, terus ketemu dengan kawan-kawan yang Relasi, sudah berpengalaman maupun juga kawan-kawan yang belum berpengalaman, kita bisa saling tukar informasi. Informasi.
Karena informasi yang kami dapat juga dari member Aspenco yang lain sangat diperuntungkan sekali mengikuti Aspenco Sumsel ini. Jadi misalkan usahanya lagi sepi, jadi sharing kadang tuh Iya. apa dia gebrakan yang harus kita buat, gitu ya. Jadi itu pentingnya saling merangkul tadi dari setiap member tadi. Benar, Dan juga di bawah naungan Bunda Raya juga tentunya Iya, benar. sebagai koordinator dari Aspenco Iya. itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke topik tentunya. Ayo. Jadi Cak Fitri, ini kan kue ini bisa dibilang makanan sehari-hari ya, Iya. makanan sehari-hari dan bisa dibilang juga makanan yang pasti bakal dibeli wong setiap hari. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Cak Fitri sendiri, orderan yang paling membludak pada saat momen-momen apa nih? Yang kira-kira banyak nih? Yang paling membeludak itu Lebaran yang pasti. Lebaran. Lebaran, momen lebaran. Hari raya. Iya, hari raya. Kemudian pada saat perpisahan sekolah. Galak juga. Iya, galak juga biasanya kenaikan kelas kan, perpisahan itu kan di tahun ajaran baru itu biasanya banyak juga. Terus momen-momen yang kalau Cak kami kan sering ada orderan dari Instansi? perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Iya, jadi momen-momen wisuda. Oh, sudah. Momen wisuda. Berarti ada varian-varian yang Varian baru yang- juga. Iya. yang Ketika diluncurkan. momennya Pokoknya lebaran. kita ikutin tren lah. Apa maunya customer ya kita harus ikuti. Oke, Zaman baik. sekarang ini kayak itu kan. Tapi pastilah ya kalau kue-kue basah ya, kue-kue yang apa tadi Cak, Cak Maksuba ya, kue-kue yang tadi itu pasti bakal banyak yang DPO kalau misalkan lebaran ya. Mungkin bisa di-spill Cik Fitri. Misalnya kue
apa tuh Kue 8 jam. apa be yang ada kalau misalkan ini? Berapa harganya? Kalau lebaran tuh kalau kue basah ya Kue cak musiman, biasa, ya. kue-kue Palembang dingin ya kayak cak kue 8 jam Itu kue ukuran berapa? Harganya berapa Cik Willy? Itu biasa standar sih ukuran 20x20 kita bikin maksuba lapis 8 jam engkak itu biasa di harga 300 kami jual per loyangnya. Oke. Itu dengan itu tadi komposisi bahan yang sudah premium pakai Wisman walaupun tidak full Wisman tapi kami pakai Wisman. Oke, pokoknya jangan ada lagi Cik ya. Willy harganya Cik Willy kompetitif maksudnya. Iya, iya. worth it lah ya. Iya. Pokoknya jangan ada yang berotoan, kue 8 jam itu mahal nian. Masaknya 8 jam, pikir ka bae. Tapi Mana sabar nih kita bikin kue zaman masuk Cik dulu Willy tuh harganya masuk. Iya, harganya. masih masuk. Sebenarnya kalau misalkan pacar di up lagi juga worth it bae sih. Karena kan lihat juga nah perjuangan dari yang masaknya kan. Benar. Yang masaknya mereka memilih bahan yang pastinya bukan bahan-bahan yang biasa, pasti yang high quality galau premium galau itu konsumen. Lagi lebaran kan, lebaran memang betul-betul dimanfaatkan untuk momen-momen untuk mencetak cuan lebih banyak lagi. Nah, untuk para pengguna UMKM ya. Oke, kita sudah di menit ke-54 lepas dari jam 11 sudah di penghujung obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Kita mungkin langsung tanya ini terakhir dari Cak Fitri harapan untuk kue mama ini sendiri ke depannya dari lubuk hati yang mendalam Cak Fitri pengen seperti apa lah. Oh, termasuk tips tips juga. untuk kawan-kawan UMKM lain. Untuk kawan-kawan UMKM itu tipsnya itu kalau pengen buka usaha kita harus pahami dulu ide usaha apa yang akan kita buka. Iya, jadi kita harus cari dulu ide yang memang sesuai dengan passion kita juga. Jangan kita masuk jangan kita ikut-ikutan. FOMO ya? Iya, karena kebanyakan kan sekarang ini kan uangnya jengok usaha di rame kita melok pulang. Padahal passion kita tadi dari situ kan. Nah, jadi kalau buka usaha tuh benar-benar kita matangkan ya, kita cari ide usaha yang sesuai passion kita. Terus yang kedua juga kita sesuaikan dengan modal kita, budget kita nak buka usaha. Jadi jangan maksa ke diri kita tidak punya modal yang besar nak buka usaha besar, jangan. Kalau kita basic juga ya. Iya, jadi kita sesuaikan dengan modal yang kita punya baik, mengalir sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau memang kedepannya maju ya kita berkembang, kita tambah lagi outlet atau tambah lagi inovasi. Tidak apa-apa lah modal kecil dulu ya. Iya, Nanti sama cak lancar. mama pertama kali kan lobaan dulu. Lobaan dulu. Iya, lama-lama kan ya dengan seiring Berjalannya waktu tadi. zaman berjalannya waktu, nambah omset juga kan lama-lama kan kita bisa buka toko dan teman juga sekarang ini kan selain jajan pasar kita jualan roti juga kan. Jadi jangan masuk ke kehendak kita lah. Iya. Ya, jangan masuk ke memaksakan keadaan juga. Jangan misalkan baru buka usaha berapa hari lah berharap untung sekian Nah, dulu. itu. Kita ikuti dulu alurnya ya. Iya, terus yang ketiga itu tadi mental tadi. Mental tadi. Nah, Oh iya, itu juga mental penting. kita harus penting kalau mau buka usaha ini. Jangan sampai itu tadi saat usaha lagi down kita Melok down. down. Jangan. Jadi memang untuk buka usaha ini kita harus punya mental yang kuat ya. Jadi saat usaha kita sepi, ya gimana caranya kita cari cara berinovasi tadi, evaluasi usaha agar usaha kita bisa berjalan dan bisa maju dan berkembang. Nah, itulah yang mungkin didapatkan di Aspen Kusumsel ya. Iya, Nah, benar. jadi kalau misalkan mengalami hal-hal yang misalkan di luar kendali kita, yang mungkin ada hambatan kendala dan rintangan, jadi kita bisa langsung rebut ke dengan benar tadi ya. Apa juga kira-kira yang akan Sharing. dilakukan ke depannya biar usahanya maju lagi. Terakhir tadi belum harapannya? Nah, terakhir Harapan harapan untuk di Kue Mama ya tadi pasti setiap owner pengen usahanya itu maju, berkembang, memberikan dampak yang positif untuk lingkungan, buka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk yang membutuhkan, dan yang pastinya kalau bisa jadi legend. Dikenal ya. Dikenal ya. Sampai mungkin saat kami aktif juga tetap ada cek itu. Nah, Tetap bisa namanya tetap besar. bisa diwariskan dengan anak-anak juga. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan bisa langsung diciptakan dari sekarang Iya. brand-brand yang nantinya mungkin akan melegenda ya. Kita tak tahu ya brand kita kan bakal dikenang uang berapa tahun lagi jadi kan masih tetap eksis dengan citra baiknya, dengan rasanya yang konsisten, dengan kue-kue yang sangat lezat dan juga enak tentunya. Iya, Baik. amin. Oke, Cak Fitri alias Cak Raden Ayu, Rodia Fitri SEMM. Rasa kebersamaan kita hari ini sudah berakhir. Kurang Cak sebenarnya ya. Iya, Masih banyak lagi banyak yang yang bisa kita ulik-ulik sebenarnya. Season apa lagi nak situ? Apalagi trik and trik ya. Iya, tapi iyalah itu aku ada waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Iya. dengan obrolan-obrolan yang mungkin belum kita bahas ya. Iya, Ke benar. depan. Pada bahasanya. Iya. Mana tau kan nak buka usaha juga kan? Iya. Belajar-belajar ya namanya cek. Tipsnya kan dari Cak Fitri lah. Kita udah pacak niru, amati dan modifikasi tadi. Iya, benar. Tapi jangan jiplak 100% ya. Iya benar. Ya, itu tadi kita Oke. tentuin dulu Tentuin pasar dulu kita pasar tadi. kita. Passion kita di mana? Oke, baik. Cak Fitri mewakili LPPRI Palembang, Cak Fitri di BTR mengucapkan terima kasih tentunya untuk kesediaannya hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Mungkin dengan versi Cak Fitri yang berbeda kakeknya ya. Mungkin sudah mempunyai beberapa cabang kakeknya. Dan bisa membagi cerita inspirasi yang lain tuh. Oke, baik. Kita akhiri kebersamaan kita di Teras UMKM edisi lagi topik edisi siang hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.